Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dulu ya kepada pengurus kelas yang sudah menyiapkan alat-alat seperti LCD ya. Pengurus kelas ada yang menyiapkan? Iya, Ibu ucapkan terima kasih ya. Nah, Ibu lihat kalian senyumnya cerah-cerah sekali semuanya di sini. Gimana? Sehat semua? Sehat. Kemudian kemarin habis study tour ada yang sakit nggak? Banyak. Di sana tapi sakitnya ya. Ya, sampai di sini sudah sehat lagi? Sudah. Ingat ya, selalu minum vitamin untuk tetap menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, sekarang Ibu minta dulu cek di lingkungan kalian ada masih nggak sampah-sampah di dalam kolong bangku atau tidak di sekeliling kalian. Kalau masih ada sampah silahkan dibuang dulu. Sudah bersih? Sudah ya, bagus sekali. Ibu lihat juga kalian kelihatan cantik dan juga ganteng ya. Sudah bagus sekali, senyumnya sudah sangat-sangat ceria hari ini. Ada yang tidak sekolah hari ini? Semua sekolah Bu, nihil. Gimana? Semua sekolah. Oh ya, semua sekolah bagus sekali. Jadi kita harus tetap bersyukur ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang gilirannya memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Adin. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdoa ya. Jadi kalian harus tetap selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Sudahkah kalian bersyukur? Sudah ya, dengan kalian berdoa seperti tadi. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kelengkapan belajar kalian. Sudahkah kalian bawa buku ajar? Sudah. Mana buku ajarnya? Ya, sudah semua bawa ya. Bawa bahan ajarnya sudah? Sudah. Nah, Ibu sudah kirimkan ya di grup WA. Nanti bagi yang belum membawa print out bisa di-download dan dilihat di buku ajar kalian. Kemudian kalian bawa LKPD-nya? Sudah dibawa? Oke, kalau sudah dibawa, coba ada angkat LKPD-nya, benar nggak sudah bawa? Biar ya bagus. Nah, kalau kalian sudah semua membawa bahan ajar, LKPD, kemudian juga buku ajar, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau tanyakan sekarang, ada nggak yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Titania. Saya masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang gaya kolom, Bu. Gaya kolom merupakan gaya yang timbul karena interaksi antar muatan listrik. Ya, materi sebelumnya yaitu mengenai gaya kolom dan Nadine sudah ingat ya apa yang dimaksud dengan gaya kolom. Ada yang ingin menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Titania? Saya, Bu. Saya ingin menambahkan apa yang Titania jelaskan. Iya, silakan Ratu. Gaya kolom dipengaruhi oleh besarnya muatan listrik. Ya, ditambahkan. Terima kasih ya Ratu. Jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Titania. Yang lainnya gimana? Masih ingat dengan materi yang pertemuan sebelumnya? Masih. Ya, bagus karena sudah masih. Di sini kita lanjut ya. Masuk ke bagian apersepsi ya. Ibu di sini ingin menampilkan video. Silahkan kalian, LKPD-nya kan sudah dibawa ya. Nah, nanti kalian menyaksikan secara bersama-sama video
video ini, kemudian dicatat hal apa saja yang ditampilkan pada video ini. Ya, dicatat, kemudian nanti ibu akan suruh kalian mengemukakan apa yang sudah kalian amati dalam video ini ya. Ya, itu tadi videonya sudah kalian sudah kalian lihat. Sekarang Ibu ingin kalian mengemukakan apa-apa saja hal-hal atau fenomena yang sudah kalian amati pada video tersebut. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan Arum. Tayangan video tadi menjelaskan tentang kaleng yang mendekat pada pipa setelah digosokkan dengan handuk dan Ya. pulpen plastik yang digosokkan dengan handuk dapat membuat pensil warna tertarik, Bu. Iya, itu Arum ternyata menyampaikan ada 2. Siapa yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan Gusti. Sisir plastik yang digosokkan dengan boneka kemudian didekatkan dengan air keran tertarik mendekati sisir, dan gelembung sabun bergerak mengikuti arah pipa yang digosokkan dengan handuk. Ya, jadi Gusti juga menyampaikan ada 2. Ada lagi mungkin yang diamati, kan banyak, lumayan ada fenomena-fenomena yang kalian amati. Ada yang mengamati yang lain mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Switri. Saya ingin menambahkan jawaban teman saya, yaitu balon yang digosokkan ke rambut mampu menarik butiran garam. Ya. Dan pipa plastik yang digosokkan ke handuk jika didekatkan dengan balon membuat balon bergerak menjauh. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih kepada Harum, Gusti dan juga Switri tadi. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Sudah. Nah, yang lain Ibu yakin juga sudah mengamati fenomena-fenomena tersebut ya. Ada kan sudah semua menuliskan ya? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini di bagian motivasi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan menyimak video, kalian nanti dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom dengan benar. Dan kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen,
kalian dapat menganalisis hubungan gaya Coulomb dengan jarak dua muatan listrik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, kalian dapat menyajikan hasil eksperimen kalian itu mengenai hubungan gaya Coulomb dengan jarak dua muatan listrik dalam bentuk laporan. Nanti kalian buat di LKPD-nya dan terakhir dipresentasikan. Nah, untuk manfaat pembelajarannya. Manfaat pembelajarannya, selain kalian sudah mengetahui itu, kalian juga sudah menonton video tadi, mengetahui bagaimana fenomena-fenomena gaya Coulomb ya. Sehingga kalau kalian itu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kepada teman kalian di kelas lain atau di sekolah lain yang belum dapat pelajaran itu, kan kalian dikira hebat ya, bisa mengatur air seperti yang tadi. Airnya bisa gimana? Airnya Mendekat. Melengkung ya. Kalau sisirnya digosok pakai kain wol kemudian didekatkan sama air, airnya gimana? Melengkung dia. Menjauh atau mendekati sisir? Mendekati sisir. Nah, kalau itu fenomena-fenomena itu kalian coba praktekkan di rumah, kasih tahu teman-temannya yang lain, adik-adik kelasnya, pasti mereka heran ya. Jadi kalian bisa dikira kalian bisa sulap gitu. Kemudian lanjut kita ke penilaian. Jadi di penilaian di pembelajaran ini Ibu akan menilai 3, yaitu menilai sikap. Ya, sikapnya yang Ibu nilai di sini sikap religius, mana kalian berdoa, khusyuk nggak, apakah bercanda sama teman, itu Ibu akan nilai. Kemudian yang kedua sikapnya kejujuran. Ya, nanti ada kerja kelompok, nanti ada juga saat mengerjakan kuis di akhir, apakah kalian kerja sendiri apa nyontek punya temennya, itu Ibu nilai. Selanjutnya ada nilai keterampilan, ada diskusi ya. Kalian berdiskusi, gimana kalian mau nggak aktif dalam diskusi? Apa diam aja? Apa nggak mau berinteraksi sama temennya? Nggak mau bertanya atau nggak mau membantu? Itu juga Ibu nilai. Selanjutnya ada nilai presentasi. Kelompok mana nanti yang bisa presentasi nanti akan mendapat nilai plus ya, nilai plus untuk nilai presentasi. Dan di akhir untuk uji nilai pengetahuannya, Ibu akan memberikan kalian tes tulis berupa kuis. Jadi kalian belajar yang bagus, simak pembelajarannya dengan baik, sehingga nanti di akhir kalian bisa menjawab soal-soal kuis. Dan tentu saja jangan ragu, kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya pada saat diskusi kelompok sama temennya, sama Ibu juga bisa ya, biar kalian semakin memahami materi yang pembelajaran hari ini. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjutkan pada tahap orientasi masalah. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video ini ya? Sudah. Ya, kalian juga sudah menyampaikan, mengemukakan apa saja yang tadi sudah kalian lihat atau kalian tonton di video ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan kira-kira dari fenomena yang sudah kalian tonton di video ini, masalah apa yang ingin kalian tanyakan. Rumusan masalahnya bagaimana? Ya, kalau kalian masih bingung dari video yang tadi itu, kalian buat rumusan masalahnya. Apa yang ingin ditanyakan dari kalian menyaksikan video tersebut? Ya, silakan sekarang dibuat di LKPD-nya langsung. Kalian tulis sebanyak-banyaknya rumusan masalah yang dapat kalian temukan dari video tersebut. Silakan Ibu berikan waktu.
Gimana? Sudah selesai membuat rumusan masalah? Ya, ada yang masih belum ya? Ya, ibu tunggu ya. Bu, Ya, Rianto. apakah saya boleh membuat 2 rumusan permasalahannya saja? 2. Ya, kalau misalnya kamu ketemu 2 boleh. Kalau misalnya ketemu lagi, silakan dibuat lebih banyak. Ya. Baik. Baik anak-anak, sudah semua selesai membuat rumusan masalah? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian mengemukakan rumusan masalah yang sudah kalian buat. Berapapun, semakin banyak kalian membuat rumusan masalah itu semakin bagus, agar bisa kita nanti cari jawabannya pada saat kalian penyelidikan secara berkelompok. Siapa yang bisa mengemukakan rumusan masalah yang sudah kalian buat? Saya, Bu. Silakan Rianto. Saya akan menyampaikan rumusan permasalahan yang saya buat. Mengapa kaleng yang mendekat dengan pipa setelah pipa digosokkan dengan handuk? Dan permasalahan kedua, mengapa pulpen plastik yang digosokkan dengan handuk dapat membuat pensil warna tertarik? Ya, berarti Rianto buat 2 rumusan masalah. Yang pertama, kenapa pipa yang digosokkan dengan handuk dapat menarik kaleng? Yang kedua, Pulpen plastik. gimana? Coba. Pulpen plastik yang digosokkan. Oh iya, yang pulpen plastik yang digosokkan dengan handuk itu mampu membuat pensil itu menjadi gimana? Tertarik. Tertarik. Itu baru 2 dari Rianto. Ada lagi yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Saya, Bu. Silakan Agus. Rumusan masalah yang saya buat adalah mengapa balon yang digosokkan ke rambut kemudian didekatkan dengan garam mampu menarik butiran garam, dan mengapa semakin didekatkan balon tersebut dengan garam semakin banyak butiran garam yang tertarik. Ya, berarti dari Agus juga menyampaikan 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, balonnya digosokkan pada rambut. Kemudian setelah balon digosokkan pada rambut, kemudian didekatkan dengan garam, dia akan balonnya bisa menarik butiran garam. Itu berarti kita udah baru 3 digabung tadi. Kemudian yang keempat dari Agus bilang, kenapa kalau balonnya didekatkan dengan butiran garam semakin dekat tarikannya semakin besar gitu. Iya. Iya. Ya, itu bagus. Kita sudah punya 4 rumusan masalah. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mahardika. Mengapa bisa terjadi fenomena-fenomena seperti di video tersebut? Oh ya, baik. Berarti Mahardika bertanya, tadi kan ada banyak fenomena ya? Ya, Bu. Nah, dari fenomena itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Berarti kita punya berapa? 5 rumusan permasalahan yang akan nanti kita selidiki atau cari jawabannya pada saat kalian diskusi kelompok ya. Nah, Ibu lanjutkan dulu. Nah, saatnya sekarang kalian duduk secara berkelompok. Silakan diatur mejanya agar kalian nyaman bekerja melakukan penyelidikan dalam kelompok. Ya, silakan dibantu temannya.
Sudah duduk berkelompok? Baik, nah Ibu lihat kalian sudah duduk secara berkelompok, kemudian mau kalian berbaur antara laki-laki, perempuan, kalian mau duduknya berbaur, itu sudah bagus. Nanti Ibu lihat juga diskusi kalian ya. Nah, bagi yang belum tadi mendownload LKPD dan bahan ajar, kalian bisa mendownload menggunakan link yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Kalau yang sudah membawa printoutnya lebih bagus lagi, kalian bisa sambil lihat-lihat. Atau yang belum, kalian bisa lihat langsung menggunakan HP kalian. Nah, di sini Ibu mau menampilkan video untuk menyelidiki dari hukum kolom ya. Kalian saksikan dulu video ini untuk menjawab LKPD kalian. Nanti diingat ya jawabannya. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa gaya kolom yang terjadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel tersebut. Di mana kita ketahui pada pertemuan kita sebelumnya, jika muatan benda sama, yaitu misalnya di sini contoh misalnya sama-sama positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda, di sini muatan positif negatif, akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, dengan menggunakan hukum kolom ini kita bisa mengetahui berapakah besar gaya yang terjadi, gaya entah itu gaya tolak menolak atau tarik menarik yang terjadi adalah kedua muatan benda tersebut. Misalkan kita ambil salah satu contoh. Balik aja kursinya biar enak nonton. Dengan menggunakan formula hukum kolom, kita bisa mengetahui gaya besarnya gaya tolak yang terjadi antara kedua muatan ini ataupun gaya tarik yang terjadi antara kedua muatan ini. Di mana dengan hukum kolom, jika pada pertemuan sebelumnya kita hanya mengenal pada muatan sejenis terjadi gaya tolak, sedangkan pada muatan tidak sejenis terjadi gaya tarik, di sini kita bisa menggunakan formula untuk mencari berapa besar gaya tersebut. Di mana formula umum yang dipakai untuk gaya kolom yaitu N sama dengan K Q1 Q2 dan R kuadrat, di mana K ini merupakan konstanta yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q ini adalah muatan dengan satuannya kolom, sedangkan R ini merupakan jarak yang satuannya adalah meter. Oke, mari kita coba latihan soal. Contoh soal pertama, soal diketahui Q1 nya adalah 4 kali 10 min 6 kolom, Q2 nya adalah 6 kali 10 min 6 kolom, R nya adalah 2 cm, ini tambahlah meter jadi 2 kali 10 min 2 meter. Ditanyakan, di sini dia ditanya berapa gaya kolomnya, ditanya R, berarti dengan kita masukkan formulanya, R adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan kita masukkan angka-angkanya dikali 4 kali 10 min 6 dikali 6 kali 10 min 6 per 2 kali 10 min 2 kuadrat. Oke, ini kita keluarkan terlebih dahulu ya, ruas di bawah. Ini kita buat lagi. Ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah 2 kuadrat 4 kali 10 min 4. Sekarang kita sederhanakan 4 dengan 4 saya coret, min 4 dengan min 6 ini tinggal min 2. 9 kali 6 ada hasilnya 54. 9 min 6 min 2 tinggal 10, hasilnya 540 meter. Soal berikutnya, dua buah muatan bola-bola
terpisah, kemudian didekatkan supaya lendu. Gaya kolomnya menjadi, kita ketahui formulanya yaitu sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian jika R diperbesar, maka R ketahui F itu adalah seper R kuadrat. Jika R-nya otomatis R ini mengecil, membesar karena dia terbalik. Oke, diberikan soal dua bola elektron yang mula-mula terpisah jarak R, kemudian diletakkan lebih jauh sampai jarak R. Perbandingan gaya kolom mula-mula dan akhir adalah, kita saja perbandingannya F1 berbanding F2. F1-nya adalah Q1 Q2 per R kuadrat. F2-nya Q1 Q2 per 4R kuadrat. Yang hasilnya adalah Q1 Q2 per R kuadrat per Q1 Q2 per 16R kuadrat. Tinggal cari. Maka hasilnya adalah per R kuadrat dibagi per 16R kuadrat, itulah F1 per F2. Maka F1 per F2 itu bisa dibuat 1 per R kuadrat dikali 16R kuadrat per 1, tinggal dicoret. Sama dengan 16 per 1. Maka perbandingan 1 dan 2 adalah 16/1. Baik, itu tadi video yang sudah kalian simak. Dari video tersebut, Ibu harapkan kalian mampu untuk mengerjakan LKPD yang ada. Silakan sekarang dikerjakan, dan selanjutnya saat kalian mengerjakan, kalau sudah saatnya melakukan simulasi menggunakan media pad, kalian langsung bisa menggunakan simulasi. Dan dengan mengikuti petunjuk yang ada pada LKPD, kalian buat di tabel pengamatannya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD sebelum nanti akan ada presentasi kelompok. Ya, Ibu berikan waktu kalian untuk membuat dan melakukan simulasi menggunakan media pad. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dengan temannya atau dengan Ibu. Untuk media simulasi padnya akan Ibu kirimkan di WA group ya. Silahkan, sudah bisa diakses, kalian bisa melakukan penyelidikan kelompok. Ya. Udah? Ya, bebas. Ikuti petunjuk aja. Yang mana diperbesar, mana diperkecil. Mana yang tetap gitu. Tuh. Pakai min 4. Tulis saja itu semuanya di sini. Berarti di sini min 4, min 8. 8. Jaraknya berapanya? Berapa nih? Oh, itu ditulis. Iya. Oh.
Gitu aja, yang di sini baru kamu ngitung nanti, membuktikan dari hasil ini benar nggak hasil hitunganmu sama. Iya. Ya. Boleh, asal ditetepin sesuai dengan petunjuk di LKPD. Bebas per kelompok tapi sama ya, berapa yang disepakatin pakai. Cm, asal sama sesuai dengan petunjuk. Iya. Misalnya kalau 5 gitu ya. Iya. 5 aja. Iya. Oh, tulis satuannya berapa, muatan 5 apa di sana? 5 Q1 B. 5 apa? Mikro? Iya. Ditulis langsung sama satuan.
Cuma 2 sekarang jarak muatannya aja yang beda. Ini di tengah. Hasilnya 2. Hasilnya 19. Ini masih di tempat sayang. Iya, ini tapi ya di tengah. 9. Ini 2 itu semua. Semuanya 2, jaraknya 6. Untuk jaraknya ini di 12 meter apa sentimeter? Sesuai yang ada di simulasi apa? Sentimeter. Iya, sentimeter berarti. Kasih Bu. Ya, nanti ketika menghitung kalian sesuaikan dengan jarak satuan yang sebenarnya gitu. Sekarang Udah ditulis nih. Udah, balik. Udah. satunya negatif, kiloannya negatif boleh? Boleh. Yang mana aja boleh, terserah kalian. Yang penting kalau dia disuruh sama, kalau di petunjuknya samain dia gitu. Boleh, bebas kalian mau buat negatif atau positif, boleh. Ya. Ini yang dihitung jarak jarak ini ke sini ya Bu, atau jarak ininya ke sini? Yang mana? Yang ini jarak mana? Oh ya, yang ini lihat Q1-nya kan ini ada di penggaris nomor berapa deh? 4. Yang ini 7. Berarti selisihnya berapa? 3. Berarti segitu. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Beda-beda jaraknya boleh sama semua. Walaupun beda-beda ya, ikuti di sini. Yang nomor berapa itu? Jarak muatan Nomor 3. Apa ketentuannya di sini? Diperkecil. Q1-nya diperkecil, Q2 dan jaraknya tetap. Berarti ditetapin awalnya pakai berapa? 3. Ya udah, terus pakai sama. Biar yang berpengaruh hanya yang disuruh merubah, yang ini aja berpengaruh gitu. Ya. 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 Gimana? kayak gini boleh? Kayak Oh iya. Itu dah. Samain per kelompok dah. Itu dah tinggal disalin tuh. Ini lagi lanjut yang 5 dan 6. Belum. Ya. Udah, ayo. 2 lagi. Ini yang ini. Yang mana? Kalau udah yang di tabel tuh segera buat yang ini.
Iya, langsung. Kan tinggal ini kan? Berdua ya. Kalau masih bingung, pakai bahan ajarnya. Terus kan ada latihan perhitungan. Iya. Kesimpulannya adalah mirip nggak sih tuh kayak kalau menolak dipengaruhi oleh makan, kata menolak dipengaruhi oleh darah itu masih. Iya. Kedua itu aja. Iya. Mabuk ada. Dan ini nomor 6. Ini kan kalau misalnya cukup di sini gitu kan. Enggak, ini kan beda. Ini nomor 6. Ini nih. Ini 5, ini 6. Oh, ini. Wih salah, mengecil sama dia mengecil. Mengecil sama. 6 dekat 2, 36, 36. Benar gini Bu? Iya, ya gitu dah. Silakan dilanjutkan itu hasilnya. Baik Bu. 9 kali 10. 9 10. Ya, kalau kalian belum tahu mikrokolom itu berapa, coba dilihat dulu. Ya, seperti yang simulasi yang kalian sudah coba di pad itu kan lambangnya tidak kolom saja ya, tapi ada seperti ini ya. Seperti itu ya. Nah, biasanya mikrokolom. Nah, mikrokolom ini nilainya sama dengan 10 pangkat min 6 gitu ya. Kalau misalnya di kalian berapa mikrokolom yang kalian dapat misalnya di sana? Berapa? Min? Ya. Misalnya contoh dari Mahardika ya, dia mendapatkan muatan yaitu Ki sama dengan min 2 mikrokolom. Nah, ini artinya Ki berapa di Mahardika? 2-nya. Ki 2. Nah, misalnya Ki 2 min 2 mikrokolom. Min ini kan menunjukkan gayanya negatif ya. Kemudian yang kita lihat adalah nilainya. Kalau kalian mau menuliskan pada pembuktian di sana, perhitungannya kalian 2 mikrokolom ini sama dengan 2 dikali berapa ini? Iya, 10 pangkat min 6. Sekarang karena mikrokolomnya sudah diubah di sini, tinggal satuannya apa? Kolom. Ya, kalian bisa membuat seperti ini jika mendapatkan muatan Q2 2 mikrokolom. Kalian bisa membuat 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sudah paham? Sudah ya, silakan dilanjutkan. Sama, tinggal dilanjutkan aja ini. Lihat angkanya. Ini berapa? Ini kan sama. Berapa nih?
Kali berapa? Ibu, jadi benar seperti ini? Yang mana? Yang Q-nya? Iya, udah benar ini. Bentar lu kok bisa kayak itu, Bu? Yang mana kamu tanya? Yang R-nya? Iya. Nah, yang R-nya kan benar. Kalau R yang di sana berapa? Pakai satuannya apa? Meter apa senti? Senti. Kemudian akhirnya nanti kalau kamu harus pakai satuannya meter kan, kamu harus ubah. Jadi dari senti ke meter itu naik apa turun? Naik. Naik. Naiknya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berarti dia 2 kali itu min 2. Ya, karena dia naik. Kalau dia turun baru tidak isi minnya. Gitu. Buatlah seperti ini. Kemudian dilanjutkan lagi hitung. Masukkan ke dalam rumus. Angkat 2. Apain duanya aja nggak? Sama itu dulu. Mana ini? Baik anak-anak, apa sudah semua selesai untuk menuangkan hasil penyelidikannya pada LKPD? Ya, kalau sudah, sekarang Ibu minta ada kelompok yang presentasi. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil penyelidikan kelompoknya? Ya, silakan kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk temennya. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Nagita Nursifa, absen 25. Saya Nilo Sekarayu Girari, nomor absen 17. Saya Putu Anggita Prabandari, nomor absen 24. Nama saya Rianto, absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan. Hal-hal apakah yang kami dapatkan dari video di atas? Mengatakan sisir plastik yang digosokkan dengan boneka, kemudian didekatkan dengan air kran, membuat air kran tertarik mendekati sisir. Dan gelembung sabun bergerak mengikuti arah pipa yang digosokkan dengan handuk.
Berdasarkan percobaan dengan simulasi PET maka A. Ketika muatan salah satu benda diperbesar, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan mengecil. Ketika muatan salah satu benda diperkecil, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan membesar. Hal ini, A dan B, menunjukkan bahwa gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dipengaruhi oleh besar kecilnya muatan tersebut. Ketika jarak kedua benda diperbesar, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan mengecil. Ketika jarak kedua benda diperkecil, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan membesar. Hal ini, D dan E, menunjukkan bahwa gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dipengaruhi oleh besar kecil jarak muatannya. Ya, sudah, tinggal itu ya. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan dari kelompok saya. Diketahui Q1 min 4 mikrokolum, Q2 sama dengan 8 mikrokolum, dan jarak muatan 4 cm. Ditanya F sama dengan titik. Lalu hasilnya berapa? Hasil yang kami dapat adalah 180 Newton. Ya, 180 Newton. Bagaimana yang lainnya? Coba lihat perhitungan dari kelompok 1, sudah benar apa tidak? Sudah. Nah, tapi di sini ya, coba ke sana dulu. Nah, di sini belum dijabarkan ya, tapi perhitungannya sudah Ibu lihat sudah benar. Kemudian di sini masih belum dijabarkan lagi ya, mikrokolum itu berapa. Mungkin nanti Ibu suruh kelompok lain untuk lebih menjabarkan ya, lebih ditulis lagi berapa itu mikrokolum gitu ya. Kemudian ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 1 ditutup. Ya, silakan langsung ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Selamat sore semuanya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ibu ingin lagi satu kelompok. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Yang lain silakan diperhatikan dulu temannya. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Harum Cempaka, absen 18. Niwayan Rupayani Saraswati, absen 22. Nama saya Ika Elo Dwi Parta, absen 8. Nama saya Gede Mardika, absen 3. Hal-hal apakah yang dapat kalian jelaskan dari fenomena tersebut? Sisir plastik yang digosokkan dengan boneka, kemudian didekatkan dengan air keran, membuat air keran tertarik mendekati sisir, dan gelembung sabun bergerak mengikuti arah pipa yang digosokkan dengan handuk. Hasil pengamatan simulasi dengan PET kelompok kami. Berdasarkan percobaan dengan simulasi PET, maka ketika muatan salah satu benda diperbesar, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan ikut membesar. Ketika muatan salah satu benda diperkecil, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan mengecil. C. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tolak-menolak atau tarik-menariknya dipengaruhi oleh besarnya nilai muatan Q1 dan Q2. D. Ketika jarak kedua benda diperbesar, maka gaya tarik-menariknya atau tolak-menolaknya akan mengecil.
Ketika jarak kedua benda diperkecil, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolaknya akan membesar. F. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tolak-menolaknya atau tarik-menariknya dipengaruhi oleh jarak antar kedua muatannya. Jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kulum adalah besar muatan dan jarak antara dua muatan listrik. Semakin besar muatan listriknya, maka gaya kulumnya semakin besar, dan semakin dekat jarak antar muatan, maka gaya kulum semakin besar. Ya, sudah. Nah, untuk hasil perhitungannya masih dibuat. Silakan untuk yang lain, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak kita tunggu Harum untuk selesai menampilkan hasilnya. Ya, sudah Harum? Silakan dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan hasil perhitungan dari kelompok saya. Silakan yang lain dilihat hasil perhitungan kelompok 3. Diketahui Q1 sama dengan min 3 mikrokolom, diubah menjadi min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 diketahui min 4 mikrokolom, diubah menjadi min 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak antar muatan 2 cm, diubah menjadi meter, menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Ditanya, F sama dengan berapa? Jawabannya 270 Newton. Jawabannya 270 Newton. Coba yang lain sambil dilihat hasil perhitungannya. Sudah tepat kelompok 3? Gimana menurut kalian? Gimana kelompok lain? Coba diperhatikan hasil perhitungan kelompok 3. Apakah sudah benar? Atau ada yang mau menambahkan? Ya? Rumusnya. Oh iya, belum isi rumus ya, Harum ya? Gimana harusnya isi rumus? Ya, silakan dibuat rumusnya. Ya, nanti K itu konstantanya hurufnya pakai huruf kecil ya. Ya, silakan diubah. Langsung diisi. Ya, K-nya pakai huruf kecil. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan kembali ke tempat. Nah, itu tadi ya hasil dari diskusi teman-teman dalam kelompoknya. Nah, di sini sudah bagus Ibu lihat diskusinya, perhitungannya juga sudah bagus. Di sini Ibu evaluasi sedikit ya dari hasil kerja kelompok 1 yang di sini memang sudah bagus juga, tapi di sini belum dijabarkan ya. Ini mikrokolomnya belum diisikan. Tapi di kelompok selanjutnya, di kelompok 3 itu sudah lebih dijabarkan ya. Jadi di sini dia mendapatkan Q1 sebesar 3 mikrokolom, sudah dijabarkan jadi 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian begitu juga dengan yang lain. Nah, nanti saran Ibu, setiap nanti dibuat perhitungan itu agar dijabarkan saja, agar lebih bisa atau lebih paham untuk lebih mudah juga membuat atau memasukkan ke dalam rumus ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk perhitungan ini? Tidak. Kalau tidak, Ibu tambahkan sedikit ya. Untuk tambahan sedikit di sini terkait dengan hubungan gaya kolom terhadap jarak muatan. Jadi di sini Q1, ini Q1 dengan Q2 ada jarak ya, jarak yang kita lambangkan dengan R ya, R kecil yang digunakan. Nah, R kecil. Kemudian di sini
jarak Q1 dengan Q2. Jika Q1 ini didekatkan, maka gaya kolomnya akan semakin membesar. Benar membesar? Nah, membesar. Nah, sama seperti pengandaian atau analogi yang Ibu berikan kemarin ya. Jadi kemarin kalau kita andaikan seperti cewek dengan cowok, pasangan seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Ibu andaikan lagi Q1 dan Q2 dengan jarak R, anggap laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau dia sering ketemu, duduknya dekat, ya, gimana hubungan mereka atau perasaan mereka? Semakin ada perasaan gitu ya. Iya. Nah, begitu juga dengan ini ya. Kalau Q1 dengan Q2 ini semakin didekatkan, sama seperti tadi hubungan laki-laki dengan perempuan. Jadi dia akan semakin mendekat, semakin ada perasaan. Nah, sebaliknya jika laki-laki dan perempuan ini jarang ketemu, kemudian duduknya jauhan, apalagi sekolahnya berbeda, gimana akhirnya perasaan mereka? Perasaannya menjadi semakin berkurang ya, semakin mengecil dalam hal ini. Jadi semakin dekat jarak atau semakin sering mereka bertemu, jadinya menyebabkan gaya atau ikatan di antara mereka semakin besar. Begitu juga kebalikannya, semakin jarang bertemu, semakin jauh hubungan mereka, berarti ikatan mereka juga semakin mengecil atau melemah. Paham ya? Ya, sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Nah, simpulan ya. Dari materi yang sudah dipelajari tadi, Ibu ingin kalian menyimpulkan ya. Simpulannya faktor yang mempengaruhi gaya kolom itu apa saja. Kemudian bagaimana hubungannya dengan jarak muatan listrik itu. Nah, siapa yang ingin mengemukakan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan ditanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom adalah besar muatan listrik dan jarak antara dua muatan listrik. Semakin besar muatan listriknya, maka gaya kolom juga akan semakin besar. Ya, bagus. Terima kasih Titania. Kasih tepuk tangan dulu untuk Titania. Selanjutnya, siapa yang ingin menambahkan apa yang Titania sampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Vanessa. Saya ingin menambahkan, jika muatan dua listrik dijauhkan, maka gaya kolomnya semakin kecil. Ya, jika muatan listriknya dijauhkan, maka gaya kolom yang dihasilkan juga semakin kecil. Kalau dia didekatkan, gaya kolom yang dihasilkan akan semakin besar. Ya, udah, terima kasih Vanessa. Kasih tepuk tangan untuk Vanessa. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari emoji yang kalian lihat itu, yang mana yang paling mewakili perasaan kalian? Ya, gimana perasaan kalian? Bahagia. Oke, baik. Nah, kemudian kalian sudah belajar mengenai apa saja hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Mahardika. Saya sudah belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Sudah belajar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya kolom. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ratu. Saya ingin menambahkan yang mempengaruhi gaya kolom adalah muatan listrik dan jarak antara dua muatan listrik. Iya, terima kasih Ratu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah besar muatan listrik dan jarak antar muatan listrik itu sendiri. Kemudian kegiatan belajar yang sudah dilakukan tadi, siapa yang bisa? Saya, Bu.
Ya, silahkan Eka. Menonton video, berdiskusi, dan presentasi. Baik, menonton video, berdiskusi, dan presentasi. Bagus, siapa lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Adin. Kegiatan belajar yang sudah saya lakukan tadi adalah menonton video, simulasi dengan media PET, tanya jawab, dan presentasi, Bu. Iya, sudah lengkap sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nadine. Kemudian, dari pembelajaran saat ini, ada yang ingin kalian perbaiki? Saya, Bu. Ya, silakan Gio. Yang saya ingin perbaiki dari diri saya ingin presentasi lagi jika dapat kesempatan, Bu. Oh ya, tadi kelompoknya Gio belum dapat kesempatan ya untuk presentasi. Oke, di pertemuan selanjutnya semoga ada kesempatan ya dan kelompoknya Gio bisa presentasi ya. Nanti untuk link refleksi untuk kalian kita akan nanti Ibu berikan lewat Google Form ya. Nanti kalian mengisi di sana pendapat kalian terhadap pembelajaran hari ini. Nah, sekarang waktunya kalian untuk kuis. Nah, kuis ini bertujuan untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari tadi ya. Jadi kalau kalian memang sudah benar-benar belajar dengan baik tadi, pasti kalian bisa untuk menjawab kuisnya. Silakan sebelum kita kuis kalian duduk kembali dulu ke tempat duduk semula. Untuk LKPD-nya silakan ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Ya, kelompok 2 sudah. Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 1 sudah? Ayo. Ya. Ayo. Oke, sekarang dimasukkan bukunya semuanya. Keluarkan kertas lempiran kalian untuk nanti oret-oretan ya, karena nanti ada yang menghitung di soal kuis. Bukunya dimasukkan, yang ada hanya kertas lempiran untuk oret-oret dan juga HP kalian untuk mengerjakan. Kalau sudah, sekarang Ibu akan berikan link Google Form-nya lewat grup WA. Silakan kalian akses di sana. Dan kalian ingat kerjakan secara mandiri ya. Sikap kejujuran kalian akan selalu Ibu nilai. Gitu ya.
Waktu pengerjaan soal 10 menit. Kerjakan sendiri ya. Stefania, ngapain itu? Kerjakan sendiri. Silakan di submit jawabannya. Silakan di submit jawabannya. Sudah di submit jawabannya? Sudah. Siapa yang dapat 100? Wah, banyak sekali yang dapat 100. Nah, ini gimana? Elo sama Eka? Belum dapat 100 ya. Nanti belajar lebih giat lagi ya, biar mengikuti temannya yang sudah dapat 100. Nah, penghargaan kelompok dan individu. Sekarang kelompok yang Ibu lihat kerjanya sudah paling bagus, paling bisa bekerja sama dengan baik, jatuh pada kelompok kelompok yang paling aktif adalah kelompok 3 ya. Saya tepuk tangan temennya di kelompok 3. Kemarin sudah aktif, sekarang juga masih bisa dipertahankan aktifnya. Kemudian Ibu ingin memberikan penghargaan kepada yang kerjanya juga semangat ya, adalah
dari dua, yaitu Nadine dan Titania. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Ya, kalian harus meniru mereka. Nah, kemudian Ibu ingatkan di sini ya, tadi ketika kalian mengerjakan kuis, Ibu lihat ada beberapa anak yang masih diskusi, bisik-bisik itu, menanyakan jawaban dengan temannya. Itu tidak boleh ya, karena ingat, Ibu menilai apa sekarang? Kejujuran kalian. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Ibu langsung tegur tadi, bukan maksudnya Ibu gimana, tapi agar membiasakan kalian untuk jujur, apalagi saat mengerjakan kuis. Apa yang sudah ada di kepala kalian itu kalian tuangkan, atau itu yang bisa kalian jawab ya. Tidak apa-apa belum dapat 100, tapi itu adalah hasil dari kemampuan diri kalian sendiri. Toh jadinya kalau memang belum dapat 100, akhirnya kalian bisa memperbaiki diri, lebih semangat lagi untuk belajarnya, sehingga bisa nanti mendapatkan hasil yang bagus. Bisa seperti itu? Bisa. Oke, nanti Ibu lihat ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya apakah udah ada perubahan atau masih sama gitu ya. Ibu lihat itu nanti. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya adalah mengenai medan magnet dan juga beda potensial. Nanti untuk bahan ajar LKPD-nya Ibu share di grup WA kelas ya. Nah, sekian apa materi saat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah pas semua? Sudah. Kalau sudah pas semua, kita akan akhiri dengan doa. Siapa gilirannya memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Nadine. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sekian pembelajaran yang hari ini ya. Ibu minta bantuannya nanti kepada pengurus kelas untuk mengembalikan LCD dan alat-alat yang sudah digunakan ya. Nah, nanti dikembalikan langsung ke ruang guru tempatnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri ya dengan selamat sore. Sore.